Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang klasifikasi jaringan komputer. Baik, untuk slide-nya saya tampilkan. Ini klasifikasi jaringan komputer. Jadi di dalam klasifikasi ini dibagi ada berdasarkan letak geografisnya dan berdasarkan topologi jaringan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. Nah, berdasarkan letak geografisnya, itu yang pertama adalah LAN. LAN ini adalah Local Area Network. Nah, LAN ini merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah yang kecil. Dan jaringan ini digunakan di kantor, di kampus biasanya, dan berbagai instansi lainnya. Nah, ini ciri-ciri infrastruktur LAN ini, sebuah jaringan komputer yang menjangkau satu area geografis, menyediakan servis dan aplikasi kepada seseorang dalam suatu struktur organisasi yang sama. Sebuah LAN biasanya diadministrasikan oleh satu pengelola. Jadi ini adalah LAN. Yang kedua adalah MAN. MAN itu Metropolitan Area Network. Jadi ini merupakan jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota dengan kecepatan transfer data tinggi. Jadi jaringan komputer ini bisa menjangkau berbagai lokasi seperti kampus, pemerintah, sekolah, dan lainnya. Jadi kalau yang tadi LAN itu di dalam kampus atau di dalam sekolahan atau di gedung pemerintahan, nah ini jaringan ini menjangkau lokasi kampus dengan kampus misalkan, atau kampus dengan sekolah dengan sekolah lain, atau kantor pemerintah dengan kantor pemerintah lain. Nah, selanjutnya adalah WAN. WAN ini adalah Wide Area Network. Jadi ini jenis jaringan komputer yang bisa menjangkau area yang sangat luas. Jadi jaringan komputer ini mampu mencakup negara atau benua. Adapun media transmisi yang biasa digunakan adalah jaringan WAN, yaitu satelit dan kabel bawah laut. Jadi ciri-ciri dari WAN ini di mana bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi dipisahkan oleh area geografis yang cukup jauh. Selanjutnya dibutuhkan sebuah telecommunication service provider atau TSP untuk menghubungkan beberapa LAN di beberapa lokasi yang berbeda. WAN ini juga membutuhkan peralatan khusus untuk dapat mengintegrasikan beberapa jaringan komputer lokal. Nah, ini adalah WAN. Selanjutnya PAN atau Personal Area Network. Jadi PAN ini adalah salah satu jenis jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan rumah atau kantor, dan biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. Selanjutnya ada VPN. VPN ini atau Virtual Private Network. Ini merupakan salah satu jaringan yang menyediakan koneksi internet paling aman. Jadi beberapa perusahaan menggunakan jenis jaringan ini untuk menghubungkan kedua kantor yang berbeda. Jadi VPN ini menjadi jalur paling aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Nah, itu tadi itu berdasarkan letak geografisnya. Nah, sekarang kita masuk ke topologi jaringan. Dalam topologi jaringan ada beberapa topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus topologi. Jadi topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Nah, jadi dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Nah,
pada akhir dari kabel ini harus diakhiri dengan satu terminator. Nah, jadi topologi ini sudah sangat jarang digunakan memang ya, karena di dalam membangun jaringan komputer biasa, komputer biasa ini karena memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang mungkin terjadinya tabrakan aliran data. Jadi jika salah satu perangkat ini putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan ini langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan itu atau kerusakan tersebut harus diatasi. Nah, pun karakteristik dari bus ini, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel. Nah, jadi pada kedua ujung kabel itu ditutup dengan terminator. Jadi sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Terus paket-paket data ini saling bersimpangan pada satu kabel. Tidak diperlukan hub yang banyak. Jadi yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Jadi problem yang sering terjadi adalah jika salah satu nodenya rusak, maka jaringan keseluruhannya dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Nah, selanjutnya adalah start topologi. Start topologi ini setiap perangkat di jaringan ini terhubung ke perangkat pusat yang disebut dengan hub. Nah, jadi tidak seperti topologi mesh, nanti ya dijelaskan kalau topologi start ini tidak menghubungkan komunikasi langsung antar perangkat. Jadi perangkat ini harus berkomunikasi melalui hub. Jika satu perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain, pertama-tama harus mengirim data ke hub dulu, dan kemudian hub itu mengirim data itu ke perangkat yang ditentukan. Karakteristiknya apa? Karakteristik dari topologi start ini, setiap node ini berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Jadi bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub itu kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalkan memakai hub 32, maka kinerja jaringan akan semakin menurun. Sangat mudah dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down. Jadi pada jaringan keseluruhan tersebut. Jadi tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya start topologi tadi ya, throughput lebih baik daripada topologi sebelumnya. Terus troubleshooting relatif lebih mudah, tapi kelemahannya ini dibutuhkan biaya tambahan dikarenakan pengadaan alat yang digunakan sebagai central point jaringan. Nah, selanjutnya ring topologi. Jadi topologi ring ini digunakan jaringan yang memiliki performance tinggi. Jadi jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video atau dan audio, ataupun ketika performance dibutuhkan, salah satu komputer terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Jadi pada topologi cincin ini, masing-masing titik atau node itu berfungsi sebagai repeater yang memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat itu saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskan pada perangkat sesudahnya. Nah, jadi proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Jadi karakteristik topologi ring ini, node-node itu dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Terus paket-paket data itu dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Terus problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel BTP atau patch kabel. Nah, ini untuk ring topologi.
Selanjutnya adalah mesh topologi. Jadi topologi mesh ini adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah tadi ya dijelaskan. Tapi topologi mesh ini satu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Jadi akibatnya dalam topologi mesh ini setiap perangkat itu dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Nah, jadi karakteristiknya apa? Karakteristiknya topologi mesh ini memiliki hubungan yang berlebihan ya antara peralatan-peralatan yang ada. Jadi sesungguhnya pada setiap peralatan yang ada dari dalam jaringan ini saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibanding dengan sedikit peralatan saja yang terhubung. Jadi seperti itu. Selanjutnya kritopologi. Kritopologi ini jenis topologi gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi bentuk topologi tree ini adalah kumpulan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Nah, ini dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya di sini. Selanjutnya linear topologi. Jadi topologi ini juga topologi bus beruntut. Jadi topologi jaringan komputer ini biasanya menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan setiap titik sambungan pada setiap perangkat komputer. Selanjutnya adalah topologi peer-to-peer. Jadi topologi ini merupakan jenis topologi yang sangat sederhana karena hanya menggunakan dua perangkat komputer untuk saling terhubung. Jadi topologi ini biasanya menggunakan satu kabel untuk menghubungkan dua perangkat komputer. Sangat sederhana ya. Selanjutnya topologi hybrid. Nah, ini topologi hybrid ini menggabungkan dua atau lebih struktur topologi yang berbeda. Struktur topologi paling umum ditemukan di perusahaan besar, di mana masing-masing departemen ini memiliki topologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan jaringan. Keuntungannya apa? Topologi ini, keuntungan utamanya dari topologi hybrid ini adalah tingkat fleksibilitas yang diberikan, itu lebih fleksibel. Terus kekurangannya apa? Dibutuhkan admin nih yang terlatih dan berpengalaman untuk mengimplementasikan dan mengelola topologi hybrid ini. Nah, jadi itu adalah topologi jaringan. Nah, jadi sampai topologi hybrid. Nah, untuk selanjutnya ini ada exercise atau latihan yang harus kalian isi dan nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Exercise-nya adalah ini, jelaskan keuntungan dan kelemahan dari star topologi, keuntungan dan kelebihannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bekerja, melakukan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.